Selamat siang. Hari ini kita melakukan kuliah pengganti, dan kuliah pengganti ini saya akan menyampaikan materi tentang unit 7. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan unit 6, yaitu tentang bank statement. Nah, sekarang kita pindah ke unit 7, yaitu tentang materi terakhir untuk ERP accounting. Nah, di unit 7 ini kita belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat atau menyelesaikan laporan keuangan. Karena materi ini materi terakhir, jadi akan diajarkan tentang berbagai prosedur penutupan laporan keuangan. Ya. Nah, di pertemuan hari ini kita mau belajar beberapa hal terkait dengan tahapan penutupan laporan keuangan. Salah satunya adalah tahapan kunci dalam menutup buku besar, meliputi memasukkan dan mereverse dokumen akrual, kemudian menganalisa akun GR dan IR, dan kemudian nanti kita akan memproses membuat laporan keuangan. Nah, salah satu topik di unit 7 ini adalah tentang penjelasan closing cockpit. Jadi ini adalah sebuah program yang akan membantu kita dalam mengelola dan nge-track aktivitas penutupan yang akan atau yang sedang dilakukan. Udah sampai mana, udah komplit atau belum. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk unit objektif, kita akan mempelajari beberapa poin berikut, yang antara lain adalah tentang menyelesaikan penginputan akun akrual dan deferral, kemudian menganalisa GR dan IR, lalu menjalankan laporan keuangan, menjelaskan tentang akuntansi cost of sales, ya, kemudian peranan dari area fungsional, lalu kita akan belajar tentang menjalankan program untuk membuat laporan laba rugi berdasarkan akuntansi cost of sales. Nah, yang tercover di unit 7 ini adalah exercise 22 dan 23. Nanti kita akan coba pelajari. Lalu coba kita lihat subbab pertama ya, tentang financial closing in general ledger. Nah, untuk overview-nya di bagian financial closing in general ledger ini, kita akan belajar tentang bagaimana melengkapi akrual dan deferral, menganalisa GR dan IR, lalu menjalankan laporan keuangan. Nah, coba kita lihat sebentar tentang konteksnya ya. Konteks dalam perusahaan, yaitu dalam bisnis. Nah, misalnya ketika pada akhir periode fiskal, IDES itu punya kewajiban untuk membuat laporan keuangan berdasarkan aturan hukum di mana si IDES itu berada. Ya. IDES kemudian menggunakan closing cockpit untuk mengendalikan aktivitas dalam proses closing keuangannya. IDES menutup subledger, kemudian nanti semua prosesnya akan dilakukan dalam SAP. Oke, kemudian tahap berikutnya adalah tentang general ledger closing. Oke. Nah, di penutupan akun buku besar atau GL, nah di tahap ini nanti pada awal tahun fiskal saldo dibawa ke program, dibawa dari program dari periode akhir tahun oleh program ya. Jadi saldo-saldo pada akhir tahun tanggal 31 Desember itu nanti akan menjadi saldo awal di tanggal 1 Januari periode setelahnya ya. Oke, kemudian kita lihat ini ada gambaran tahapan dari proses penutupan buku besar atau general ledger. Ada aktivitas-aktivitas yang diwajibkan secara legal dan ada aktivitas-aktivitas yang memang harus dilakukan secara teknis berdasarkan aturan perusahaan. Oke, kita lihat sekilas ya tentang penjelasannya. Oke, ini di sini disampaikan bahwa periode posting pada tahun fiskal yang lama, misalnya tahun 2000 berapa ya? Sekarang 2022 ya. Misalnya kita contoh 2021 akhir ya.
ketika mau menutup rekening di periode akhir tahun fiskal 2021, nanti semua postingannya akan diblokir. Sehingga para akuntan atau orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi itu di perusahaan udah nggak bisa lagi input transaksi di sistem, ya, diblok. Kemudian baru ada periode khusus untuk jurnal penutupan dibuka. Jadi itu adalah periode waktunya menginput transaksi-transaksi yang berhubungan dengan jurnal penutup. Bagian accounting tidak bisa lagi input untuk transaksi reguler karena sudah diblok. Ya, mereka fokusnya untuk menginput jurnal-jurnal penutupan, ya. Nah, kemudian selain itu akan ada proses ketika bagian accounting itu mengevaluasi kurs mata uang asing. Ketika perusahaan itu melakukan transaksi menggunakan beberapa kurs mata uang asing akan dievaluasi per cut-off 31 Desember itu kursnya berapa dan nanti harus disesuaikan dengan saldonya, ya. Misalnya saldo untuk rekening bank dengan menggunakan kurs dolar atau euro. Kita kan harus bikin financial statement atas akun rekening di bank, ya kan? Nah, kita harus evaluasi per 31 Desember itu saldonya berapa dolar. Kalau dikonversi ke rupiah misalnya, ya, itu menjadi berapa rupiah. Nah, per cut off 31 Desember itu kita harus mengevaluasi udah bener belum kurs yang dipakai, ya. Kemudian kalau perusahaan ingin membuat laporan keuangan untuk areal bisnis tertentu, maka harus ada posting penyesuaian untuk area bisnis tersebut, ya. Nah, kalau udah selesai semua nih tahapannya, maka periode spesial tersebut nanti akan ditutup. Misalnya semua akun-akun penutupannya udah diinput semua nih, ya, maka nanti periodenya ditutup. Udah nggak bisa lagi nginput transaksi apapun, udah fix, udah yakin, nanti di close, diblokir, ya. Nah, kemudian untuk proses dokumentasi, maka akan dibuat balance audit trial, ya. Kemudian akan dibuat laporan keuangan atau draft laporan keuangan, ya. Karena semua angka-angkanya kan sudah fix nih, udah nggak ada perubahan-perubahan lagi, nggak geser-geser lagi, maka sudah siap untuk tahapan membuat laporan keuangan, ya. Nah, berikutnya adalah tahapan tentang closing cockpit. Apa nih closing cockpit, ya? Closing cockpit itu adalah program yang memungkinkan untuk membuat interface terstruktur untuk mengeksekusi transaksi dan program sebagai bagian kompleks dari pemrosesan. Misalnya prosedur penutupan. Kita lihat ya, ini adalah figur 116, itu tentang gambar navigasi dari closing cockpit. Di sini ada organizational structure, ada tasknya apa, ada informasinya, ya. Oke. Nah, closing cockpit itu dipakai buat apa ya? Nah, coba kita lihat di sini ya. Biasanya cocok untuk yang pertama aktivitas yang terjadi secara berulang-ulang, ya. Kemudian melibatkan lebih dari satu pihak. Oke, kemudian ada tahapan-tahapan kronologis yang tetap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, dan susunannya itu tetap fix nih. Pasti tahapan habis tahap 1, pasti kedua. Keduanya tuh apa tuh? Habis 2 selesai, pasti tahap 3. Nah, kalau misalnya semuanya udah fix proses tahapannya nih, kita bisa pakai closing cockpit, ya. Terus berikutnya, aktivitas harus disupport oleh interface yang seragam untuk semua pihak yang terlibat, ya. Terus semua aktivitas periodik wajib untuk didokumentasikan. Oke.
Nah, itu penjelasan dari closing cockpit. Nah, untuk closing cockpit ini kalau misalnya kalian, ini maksudnya gimana sih, gambarannya kayak apa ya, prakteknya seperti apa contohnya nih. Nah, nanti kita akan lihat contohnya di bagian exercise ya. Unit 7 ini mengcover exercise untuk mana nih? Exercise 22 dan 23 ya. Kayaknya di 22 deh nanti ada ya. Closing procedure in general ledger di halaman 385 nanti cus kita coba praktekkan ya. Terus coba kita lihat lagi tentang accrual engine. Engine itu mesin, accrual itu accrual ya. Coba kita lihat. Apa bedanya accrual sama deferral? Oke, ini kita lagi ngomongin accrual engine itu berhubungan dengan akun pendapatan dan biaya, revenue and expense, ya, yang diposting pada spesifik posting period. Oke, ada dua metode nih. Yang pertama accrual, yang kedua deferral, ya. Kalau accrual dulu nih, biaya atau pendapatan itu berhubungan dengan suatu periode tertentu, ya. Dari sudut pandang akuntansi, tidak akan diposting sampai periode berikutnya karena invoice-nya belum dikirim atau belum kita terima. Jadi misalnya kita beli barang, kan? Kita beli barang misalnya bahan baku gitu ya. Nah, kita beli tapi karena tagihannya itu belum nyampe ke kita tidak bisa mengakui itu sebagai proses pembelian. Kita tunggu tagihannya datang, berapa nih tagihannya nih? Nah, baru kita akui sebagai itu pembelian dan kita harus bayar. Timbul kewajiban kita untuk menjadikan itu sebagai biaya. Itu namanya accrual. Jadi nunggu dokumennya dulu nyampe sama kita, gitu ya. Kayak misalnya tagihan listrik nih. Listrik itu kan biaya ya. Tapi kalau tagihannya belum datang, kita belum mengakui bahwa pemakaian listrik itu sudah menjadi biaya, ya nggak sih? Oke, let's say accrual seperti itu ya. Deferral kita pindah nih. Deferral adalah expense atau revenue yang kita posting pada periode sekarang. Tapi sebenarnya transaksi bisnisnya itu terjadi di periode yang akan datang. Misalnya apa nih? Misalnya kita beli asuransi perusahaan, terus asuransinya itu untuk 1 tahun atau 2 tahun mendatang, tercover dalam 2 tahun gitu ya, dari tanggal kita beli polisnya sampai 2 tahun ke depan. Nah, kalau seperti itu masuk ke kategori deferral. Kita memang bayarnya di awal, misalnya tanggal 1 Januari. Tapi sebenarnya pemakaian dari jangka waktu asuransi itu di 2 tahun ke depan, selama 2 tahun. Nah, kalau deferral, kita pakai metode deferral, kita akuin pembeliannya itu terjadi di tanggal 1 Januari. Meskipun pemakaiannya realnya itu dalam periode 2 tahun. Makanya kita akan menjalankan deferral. Nanti ya, di exercise. Nah, ini contohnya deferral of expense. Ya. Misalnya nih, invoice-nya 120 juta buat berapa periode gitu ya. Kan 120 juta tetap kita harus bayar pada saat kita beli polis tersebut. Meskipun kegunaannya atau manfaat dari polis itu kita akan nikmati dalam beberapa periode ke depan. Saya tadi kasih contoh 2 tahun ke depan. Tapi kita nggak bisa nih ngakuin expense-nya itu, oke, gue bayar 120 juta, gue langsung bebanin kling, 120 juta untuk biaya asuransi. Karena nanti jadi gede banget bobotnya di periode Januari. Jadi kita split nih selama 2 tahun. Lumayan kan dibagi 2 tahun kan. 60 juta, 60 juta ya. Kalau 120 langsung kita bobot, kita taruh atau kita bebankan di periode tahun pertama, ya gede banget. Nanti labanya tergerus habis gitu ya. Jadi kita distribusikan ke periode penggunaan si polis asuransinya itu. Yang mana lagi? Yaitu adalah 2 tahun. Itu deferral ya. Besok kalau kalian jadi akuntan, pasti sering ngerjain ini ya. Oke, itu deferral ya penjelasannya. Semoga ada gambaran.
Let's move on ke GRIR analysis. Apa nih GRIR analysis? Oke, mari kita lihat ya. Oke, GRIR, clearing account, berisi semua barang dan invoice yang sudah diterima. Barang yang udah ditagih tapi kita belum terima, barang yang udah diterima tapi kita belum terima tagihannya. Bingung nggak sih? Jadi GRIR itu bahas tentang barang versus invoice. Barangnya udah diterima, tagihannya belum datang, itu normal ya di dalam bisnis. Biasanya tagihannya datang 1 bulan setelah transaksi. Nah, yang kedua adalah invoice udah datang, barangnya kita belum terima. Nah, itu ya. Oke, ini untuk tampilannya untuk GR dan IR analysis ya. Kita bisa lihat ini untuk penginputan transaksinya ya, debit kreditnya. Lanjut kita lihat ke balance audit trail ya, ini berhubungan sama proses pengauditan ya. Jadi biasanya dokumen-dokumen itu kita simpan atau bagian accounting itu simpan untuk keperluan kalau diminta oleh tim audit. Auditnya audit mana nih, internal atau eksternal? Biasanya bagian audit eksternal yang mengaudit laporan keuangan. Nah, kalau kita nyimpen dokumentasi di sistem selama bertahun-tahun, itu akan membebani kerja sistem. Jadi, di perusahaan tertentu memang ada kebijakan bahwa dokumen audit itu atau dokumen accounting untuk periode sebelum-sebelumnya itu selama beberapa tahun harus disimpan, tapi kalau lebih lama dari periode tersebut boleh dihapus atau dihilangkan ya. Nah, di sini cerita tentang balance audit trail ya. Kalau misalnya sebelum kita mau archive any dokumen, kita nyiapin dulu nih balance audit trail, kira-kira dokumen-dokumen yang bakalan diminta oleh bagian audit eksternal itu kita siapin dulu nih supaya nggak kehapus gitu ya. Nih ada gambar tentang balance audit trail, ada database-nya, kemudian ada ekstraknya. Jadi setiap transaksi kalau bisa secara periodik itu disimpan ya. Suatu waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita masih punya filenya gitu. Oke, berikutnya tentang financial statement ya. Oke. Ini gambarannya tentang menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi, periode akuntansi ya. Nah, tergantung kebutuhan dari perusahaan itu. Mereka bisa menyiapkan laporan keuangan itu untuk beberapa keperluan, misalnya untuk yang general, untuk pelaporan ke lembaga keuangan, atau untuk keperluan kalau dia perusahaan publik ya. Ada yang per areal ya, misalnya per regional. Ada yang per operasional ya, misalnya ada beberapa bagian operasi. Ada juga yang per negara, ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang dia itu multinasional, dia domisilinya di beberapa negara gitu. Jadi bisa disesuaikan financial statement versionnya mau buat keperluan yang mana gitu. Jangan bikin satu laporan keuangan untuk semua, karena kita kadang-kadang perlu untuk keperluan spesifik tertentu ya. Nih, kalau untuk reporting ini juga ada beberapa kebutuhan. Misalnya yang pertama summarizing report, kemudian yang kedua untuk tax report atau untuk laporan pajak, dan yang ketiga untuk laporan legal tertentu ya. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan bidangnya si perusahaan itu bergerak di industri apa. Biasanya ada aturannya tertentu spesifik ya. Oke, itu untuk subbab pertama di unit 7, karena selanjutnya di exercise 22 ya, terkait closing procedure in general ledger. Saya overview dulu untuk tasnya, itu exercise 22 terdiri dari 4 tas, nggak terlalu banyak ya. Dan ini ada konteksnya tentang penginputan jurnal untuk pembebanan biaya asuransi.
Tas 2, nah ini tentang accrual engine. Ya, ini masih tentang asuransi ya. Terus habis itu, wah panjang juga nih. Terus habis itu yang tas 3, membuat compact journal. Tas 4, tentang membuat laporan keuangan. Ya. Oke, untuk tutorial exercise 22 sudah saya siapkan. Mungkin itu dulu ya penjelasan untuk subbab pertama di unit 7. Oke, terima kasih.